Nama saya DN. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tapi saya besar di antara teman-teman dan tetangga yang beragama non-Kristen. Kami hidup dan saling toleran pada masa itu. Saking tolerannya, saya sempat ikut mengaji dan mengikuti kegiatan di masjid dan kampung. Tidak ada yang protes, bahkan teman dan tetangga berharap dan mendorong saya untuk menjadi mualaf. Sebagai remaja yang masih labil, saya sempat juga muncul keinginan untuk berpindah iman. Tetapi saya bersyukur karena meskipun iman saya sebagai remaja masih labil, saya tetap dapat bertahan dalam iman saya. Ada satu peristiwa yang membuat saya berhenti untuk tidak lagi memikirkan berganti iman ke agama lain. Peristiwa itu terjadi ketika saya dan 2 orang teman perempuan saya memutuskan untuk pergi melihat penyanyi idola remaja yang saat itu sedang tenar di negara kami dan sedang berkunjung di Surabaya, kota tempat kelahiran saya. Saya dan 2 orang teman saya rela berdiri berdesak-desakan di lapangan kecil di sebuah stasiun radio. Di tengah-tengah wawancara yang sedang berlangsung, tanpa kami sadari, datang segerombolan pemuda yang mempunyai motivasi buruk terhadap para penonton wanita. Sebagian dari pemuda tersebut merapat mendekati kami dan berusaha melancarkan aksi pelecehannya kepada kami dan para wanita lainnya. Situasi yang di luar pemikiran saya ini membuat saya merasa takut, marah, cemas, dan tidak tahu harus bertindak apa. Tetapi pada saat di luar kekuatan dan kendali saya sebagai seorang remaja yang lemah inilah, tiba-tiba roh saya berseru-seru meminta perlindungan dan pertolongan kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Dan ajaib, Tuhan seperti mendorong mereka ke sisi lain dari tempat di mana saya berdiri. Saya merasa lepas dari tekanan, kegelapan, dan himpitan musuh. Dalam hati saya berseru, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa dan memberi kelepasan kepadaku. Dan sejak saat itulah saya merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari saya, walau sebetulnya sayalah yang menjauh darinya. Lewat kejadian-kejadian yang saya alami ini bersama dengan waktu yang berlalu, akhirnya ketertarikan saya akan iman agama seberang hilang sama sekali. Tuhan Yesus telah menarik hati saya. Juga dengan banyak kejadian baik buruk, suka duka, tertawa, menangis, membuat saya merasa lebih mengenal dan dekat dengannya. Kerohanian saya bertumbuh ketika salah satu teman baik saya mengajak saya untuk ikut persekutuan remaja di salah satu gereja dari denominasi lain. Saya bertumbuh di sana dan saya belajar melayani Tuhan walaupun cuma bagian kecil saja. Saya juga memiliki teman-teman lain yang tidak seiman dengan saya. Hampir 3 kali dalam sebulan mereka mentraktir saya nonton film di bioskop dan menjadi pendengar setia di program-program khusus di radio yang menyiarkan lagu-lagu kegemaran kami. Film-film dan lagu-lagu kegemaran kami itu adalah film dan lagu Bollywood dari India. Ya, pada saat itu film dan lagu India sangat digemari oleh sebagian besar kalangan, termaksud saya. Saya hampir menghafal semua lagu-lagu berbahasa India yang sedang populer pada saat itu. Suatu hari, saat saya selesai menyaksikan sebuah film India seorang diri di rumah, terbesit dalam hati saya dan berkata, suatu saat saya ingin pergi ke India dan memberitakan Injil di sana. Saat itu umur saya kira-kira 15 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu, walau saya masih suka mendengarkan lagu-lagu berbahasa India, saya telah melupakan apa yang pernah ada di hati saya untuk pergi dan melayani orang-orang India. Ketika saya mulai aktif mengikuti persekutuan pemuda Kristen, iman saya semakin bertumbuh. Saya mulai senang membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan merasa terpanggil untuk menyaksikan iman saya kepada orang lain. Tetapi saya merasa tidak mampu.
Saya merasa malu dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk bercerita tentang Tuhan saya. Inilah awal bagaimana Tuhan mau memakai saya untuk melayaninya.